Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video yang kedua ini, kita langsung saja praktek menggunakan Flash Macromedia. Oke, kita klik. Logonya Flash Macromedia adalah seperti ini. Pertama yang muncul adalah seperti ini. Nah, pertama kali kita disuguhi seperti ini. Oke. Ini ada banyak pilihan di sini, ada menu open recent item. Apabila kita sudah pernah membuat, maka akan muncul file-filenya di sini. Create new, ini apabila kita ingin membuat yang baru. Create from template, nah ini banyak template-template yang disediakan. Oke, sementara waktu kita pilih yang ini, create new, pakai flash dokumen. Oke. Nah, kita disuguhi seperti ini. Ini adalah menu utama, file, edit, view, insert, modify, dan selanjutnya. Ini adalah menu utama. Kemudian di sini ada tool, di sini ada pemilih, selection, ini ada sub selection. Nanti kita bicarakan ya. Kemudian di sini ada free transform tool, bisa untuk membesarkan, mengecilkan, memutar dan sebagainya. Di sini gradient transform, ini untuk ngatur pewarnaan gradient nantinya. Oke, kita langsung saja ambil. Ini ada line tool untuk bikin garis. Nah, nanti kita bisa gambar di sini. Ini anggap ini kertasnya. Di sini ada timeline, nanti kita bicarakan ketika bikin animasi. Di sini ada color dan lain sebagainya. Di bawah di sini ada action. Action ini tempat untuk menuliskan script di sini. Nah, di sini ada script. Kemudian di sini ada properties. Kalau kita bikin garis, besar kecilnya bisa diatur di sini. Oke, kita langsung saja. Baiklah, langsung saja kita akan membuat garis, menggambar garis di kertas ini. Caranya yaitu dengan memilih line tool di sini. Artinya adalah tool untuk garis. Kita klik saja di sini. Warna garis bisa kita atur di sini. Misalkan warna biru, warna merah. Nah, ini warna utama di sini. Kita pilih merah misalkan. Nah, di sini kita lihat propertinya warnanya merah. Ini adalah besarnya garis, ini jenis garis. Oke. Kita bisa langsung garis di sini. Kita klik, nah, kita tekan tanpa dilepas. Di sini baru kita lepas. Maka warnanya merah. Kalau kita rubah warnanya jadi biru. Maka di sini biru. Nah, seperti ini. Kalau tebalnya garis kita rubah, ini 1,5, saya rubah jadi 4, maka jadi lebih besar. Oke, di sini kita lihat garis-garis yang sudah ada ini bisa kita modifikasi dengan cara memilih selection tool di sini. Kalau kita dekatkan kursornya ke sini, di ujungnya, di sini juga, ini ujungnya bisa kita pindah-pindah. Kita klik, dipindah ke sini misalkan. Nah, diklik di sini, dipindah misalkan, digabungkan sini. Nah, langsung menempel. Nah, menempel. Ini kita pindah ke sana. Seperti itu. Ini apabila di ujungnya. Kalau yang kita dekatkan tengahnya, ini ada gambar garis lengkung. Kalau kita tarik, kita drag, ini menjadi garis lengkung. Sehingga memudahkan kita menggambar. Sangat cepat sekali kita menggambar apa saja di sini. Oke. Kemudian jenis garisnya kalau kita ingin rubah-rubah, di sini misalkan garis putus-putus, maka yang kita garis adalah garis putus-putus. Kalau kita ingin garis titik-titik, maka jadi garis titik-titik. Demikianlah cara membuat
Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk modifikasi tadi pakai selection tool. Kalau kita ingin memindahkan garis ini kita pindahkan bukan ujungnya tapi semuanya, maka kita klik, maka terpilih ini sampai sini. Kita pindahkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau garis ini berpapasan atau bertumpang tindih seperti ini. Nah, kalau kita masih terpilih seperti ini tidak masalah, dipindah tidak masalah. Tapi kalau sudah kita klik di tempat lain, maka ini menyatu dengan ini. Kalau ini kita klik, yang terpilih cuma dari sini sampai sini. Nah, kita lihat seperti ini. Misalkan seperti ini, kita pindah di sini. Jadi ini begitu nempel, langsung menyatu. Ini kemudahan yang diberikan di Flash Macromedia. Oke, silahkan dicoba. Bagaimana? Sudah dicoba? Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada tool yang lain. Ini adalah untuk membuat rectangle atau kotak. Nah, kalau kita pilih, kita bikin. Ini ada pilihan kalau ngekliknya yang ujung ini. Ini polystar tool, yang ini adalah rectangle. Bentuknya kotak, ini ada sudutnya. Oke, kita pilih kotak dulu. Kalau kita drag di sini, jadinya seperti ini. Ini tadi bentuk garisnya masih ngikuti yang tadi, titik-titik. Kalau kita rubah jadi solid, maka kotaknya seperti ini. Nah, warnanya merah karena di sini latar belakangnya adalah merah. Kalau kita ganti warna yang lain, maka seperti ini. Oke, silakan dicoba-coba. Di sini ada lagi oval tool. Nah, ini bisa kita gunakan untuk bikin lingkaran. Kalau masih ada tulisan lingkarannya di kursor sini, ini berarti lingkaran sempurna. Tapi kalau kita paksa tarik ke sana, ini jadi elips. Nah, ini elips seperti ini. Demikian juga yang kotak tadi. Nah, seperti ini. Kalau kotaknya masih ada lingkarannya, berarti dia bujur sangkar. Tapi kalau sudah kita paksa ke sana, ini 4 persegi panjang. Oke, silahkan dicoba-coba. Bagaimana? Sudah dicoba-coba? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita menggambar ini semuanya. Ini ada di layer 1. Jadi ada di lapisan pertama. Lapisan pertama ini bisa kita tutup atau bisa kita sembunyikan sehingga tidak kelihatan. Ini gambar mata. Kalau kita klik seperti ini, maka lapisan pertama akan hilang. Kita klik lagi, tampak. Kemudian ini gambar kunci. Ini kunci ini apabila kita klik, maka layer ini tidak bisa diapa-apakan. Gambarnya ada potlot, tanda silang, berarti tidak bisa ditulisi. Diklik pun, dipilih pun tidak bisa. Ini kita pilih, tidak bisa. Tidak bisa, karena dikunci. Tapi masih kelihatan. Oke. Sedangkan yang ini apabila kita klik, maka filenya tidak tampak. Sini warnanya tidak tampak, cuma garis-garisnya. Oke. Ini apabila layer. Kita bisa membuat beberapa layer tidak terbatas. Caranya bagaimana? Kalau ingin menambahkan layer lagi, kita klik di sini, insert layer. Nah, kita ada di layer 2. Nah, kalau layer 2 ini kita tulisi, ini ada gambar potlot, berarti ini sedang ditulisi, bisa ditulisi. Kita garis ke sana. Nah, kita lepas. Maka garis ini tidak menyatu dengan yang di layer 1. Kalau kita pilih misalkan sini, maka yang bergerak adalah ini aja. Karena ini layernya lain. Bisa juga layer 1 kita sembunyikan sehingga yang kelihatan hanya layer 2 saja. Atau kita tidak ingin nanti keliru, kalau seperti ini kita pilih, ini masih dia lari ke layer 1. Kalau kita klik di sini, dia lari di layer 2.
Supaya layer 1 tidak terpilih, kita sedang menggambar di layer 2 misalkan, maka bisa kita sembunyikan matanya, ini kita klik atau kita kunci saja. Layer 1 kita kunci, maka ini tidak bisa dipilih. Sehingga kita bebas menggambar di sini. Menggambar di sini seperti ini. Bisa kita gambar, ini semuanya di layer 2. Oke, demikianlah caranya menggambar. Saya cukupkan di sini cara menggambar. Kita lanjutkan lagi langsung ke animasi. Ya, tentunya lebih menarik kan? Nah, oke, silakan dicoba dulu. Bagaimana? Sudah dicoba-coba? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita langsung masuk ke animasi. Nah, penggambaran fungsi-fungsi yang lain nanti sambil jalan saja. Oke. Sementara layer 2 ini terpilih, ini akan saya hapus dulu layer 2 dengan cara mengklik tanda sampah di sini. Sekarang tinggal ada layer 1. Layer 1 tidak bisa diapa-apakan. Kita pilih pun tidak bisa karena di sini dikunci. Kuncinya saya hilangkan, maka bisa kita pilih semuanya. Nah, terpilih semuanya. Saya tekan tombol delete, maka hapus. Oke. Di sini kita akan menggambar satu saja. Misalkan saja kita cari di sini yang tadi rectangle polystar. Kita pilih polystar. Kemudian di sini kita gambar. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita pindahkan ke sini misalkan. Oke. Kita sudah punya satu gambar. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah frame. Ini timeline, ini frame-nya. Kita berada di layer 1 dan frame ke 1. Ini adalah garis-garis, ini adalah frame-frame. Frame itu apa? Frame itu adalah satu kali tampilan. Nah, dalam 1 detik bisa beberapa tampilan, sehingga benda tadi bisa bergerak. Kelihatan seperti bergerak. Berapa frame setiap detiknya bisa kita lihat di sini. Ini adalah 12 frame per second FPS. Nah, jumlahnya yang kita waktu penayangannya ini berapa bisa kita lihat di sini masih 0 second. Oke, jadi kalau kita taruh di sini 12 di sini, berarti kalau dia menjalankan frame 1 sampai 12, berarti di sini 1 second, karena 1 second ini ada 12 layar, 12 tampilan. Oke. Nah, kita menggambar di layer pertama. Frame pertama. Kalau mau merubah kecepatannya, bisa kita klik double di sini. Klik-klik. Maka akan tampil di sini berapa dimensinya, kemudian warna backgroundnya apa. Ini ada 12. Kalau kita ingin cepat videonya, maka frame-nya bisa kita tambah atau kita kurangi. Oke. Sementara kita biarkan saja. Oke. Kita ingin gambar ini bergerak dari sini ke sini. Bagaimana caranya? Misalkan kita ambil 10 frame saja. Kita klik di sini, kemudian klik kanan, kemudian insert keyframe. Seperti ini. Apa bedanya frame dengan keyframe? Keyframe itu yang benar-benar ada gambarnya. Nah, ini ada gambarnya. Sedangkan frame-nya ini bisa juga dia ini gambar yang ada di keyframe tadi dipindah-pindah saja. Oke. Nah, kalau saya ingin menggerakkan dari sini ke sini, maka di frame mana dia bergerak sampai di sini. Misalkan di frame 10 kita klik. Kita pindah ke sana. Oke. Nah, kalau ini kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Kalau dijalankan nantinya frame 1, 2, 3, 4, 5 masih tetap tempatnya. Kemudian waktu frame 10 dia loncat ke sana. Oke. Kita ingin geraknya semut.
dari sini ke sini semut gitu. Gimana caranya? Kita klik di tengah-tengahnya sini, terserah di mana. Kemudian klik kanan, create motion twin. Nah, di sini ada garisnya. Kalau kita coba di sini, nah, mulai satu, letaknya di situ, dia bergerak ke sana. Nah, seperti ini. Untuk ngetes nanti jadinya video seperti apa, kita bisa pilih kontrol. Kemudian tes movie. Sementara diekspor, nah jadinya akan seperti ini. Mudah kan? Nah, mudah. Oke. Nah, ini tadi videonya, gambarnya miring. Gimana sampai sana nggak miring lagi? Kita klik di sini. Kita pilih di sini. Nah, di sini ada pilihan. Ini bisa untuk memperbesar, memperkecil. Kalau kita tarik ke sana memperbesar. Kalau agak keluar sedikit, ada gambar lengkungan, itu artinya memutar. Bisa kita putar seperti ini. Nah, oke. Gimana jadinya? Kalau kita klik di sini masih tetap segitu. Kalau nanti jalan ke sana membesar, kemudian sambil berputar. Nah, kita lihat di sini seperti ini. Nanti berjalan sambil berputar. Oke. Supaya lebih jelas, ini saya klik, ini saya putar lebih jauh. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, dia akan berjalan sambil berputar seperti itu. Oke, silahkan dicoba-coba. Oke, sekarang bagaimana kalau kita menggerakkan dua benda dengan gerakan yang berlainan? Kita tidak bisa menggabungkan dalam satu layer, maka kita bikin layer baru. Seperti ini. Ini layer 3 karena tadi layer 2 sudah kita hapus. Oke. Tidak masalah ini. Ini pun bisa kita ganti-ganti namanya. Misalkan di sini kita klik double di sini. Nah, kita ganti misalkan sini segi 5. Nah, ini adalah layer segi 5, yang ini misalkan layer apa ya? Balon misalkan saja. Oke. Kita disiapkan jumlah frame sama dengan yang maksimal ada di sini layer 1. Tapi kita bisa gambar di sini. Sementara ini kita kunci dulu, layer segi 5 kita kunci. Kita bikin gambar lagi di layer balon. Kita ambil di sini. Seperti ini. Oke, warnanya kok sama-sama hijau. Kalau merubah warnanya bagaimana? Kita bisa klik ini, selection. Kita klik di tengah. Nah, ini bisa dirubah. Misalkan warnanya jadi merah. Nah, seperti ini. Atau dengan cara yang lain, kita tidak pilih ini. Kita klik sembarang. Ini kita ganti dulu layernya. Nah, kita bisa ngambil warna di mana saja. Misalkan warna yang ini kita gerakkan kemana saja, dia bisa mengambil warna dari situ. Nah, misalkan seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih ini, Paint. Nah, kemudian kita taruh di sini. Maka dalamnya isinya sama dengan di sini. Oke. Atau bisa juga seperti tadi, kita pilih dulu, baru kemudian ini kita rubah dengan warna yang lain. Nah, seperti ini, warnanya masih tetap. Nah, seperti ini, bisa kita rubah-rubah. Oke. Ini warnanya. Nah, kemudian ini kita posisikan, misalkan dari arah kanan menuju ke kiri. Maka di sini kita taruh di frame ke-10, kita klik kanan, insert keyframe. Baru kemudian ini kita geser kemana kita inginkan. Ya. Kemudian di sini kita klik seperti tadi,
klik kanan, klik motion twin. Oke. Nah, kalau kita jalankan akhirnya saling bersilangan seperti ini. Oke. Nah, silahkan dicoba-coba dulu. Bagaimana? Sudah dicoba? Saya berharap video ini di-pause, kemudian dicoba, di-pause, dicoba agar terlatih ya. Jadi berpengalaman untuk menggambar ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Dengan ini saja kita sudah bisa membuat animasi. Kita bisa membuat gambar. Misalkan di sini kita bikin layer baru lagi. Kita bisa bikin gambar pakai pensil. Kita bisa bikin gambar semau kita ya. Atau pakai ini brush tool ya. Kita bisa bikin macam-macam gambar-gambar. Semuanya bisa kita animasikan. Akan tapi di antara kita kadang-kadang tidak punya waktu untuk gambar. Kita ingin presentasi, tapi waktu kita terbatas. Terutama dialami Bapak Guru, dosen, tentu waktunya sangat terbatas sekali. Gimana supaya kita punya presentasi yang bagus tanpa harus susah-susah menggambar? Nah, kita bisa impor. Dari mana? Kita bisa ambil misalkan saja dari internet, dari Google, bisa cari di sini. Kita ketikkan umpamanya saja Palu. Kami anjurkan jenis filenya PNG. Karena apa? PNG ini berbentuk vektor. Kemudian kalau bisa yang transparan, supaya tidak ada latar belakang putih di belakangnya. Transparan, seperti ini. Kita tunggu dulu. Di sini ada gambar-gambar. Kita klik saja. Atau kita klik di gambar-gambar di sini, sama saja. Nah, kita ketemu gambar Palu. Nah, biasanya yang transparan itu gambarnya ada garis-garisnya, tapi kadang-kadang di internet itu dipasang garis-garis seperti ini sehingga kelihatannya transparan, tapi sebenarnya bukan transparan. Nah, gimana ngeceknya? Kita cari aja kadang-kadang yang warnanya putih ini transparan, kita klik. Nah, di sini kita tunggu. Nah, kalau warnanya tadinya putih terus kemudian belakangnya ada garis-garis gini, ini jelasnya adalah transparan. Oke. Dari gambar ini kita klik kanan, kemudian kita save image as. Misalkan biar aja kita ingat-ingat tempatnya ya. Dokumen, misalkan di sini saya tulis Palu. Palu, biarkan PNG, save. Oke, kita lihat di sini. Dia sudah di-download. Nah, kemudian kita masuk ke Flash Macromedia lagi. Nah, di sini kita siapkan dulu tempatnya. Misalkan kita bikin layer baru. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih file, import, pilih import to stage. To stage artinya ke sini, ke tempat kerja kita. Kalau to library, nanti ke sini, ke dalam gudangnya. Oke. Kita langsung ke import to stage. Kita pilih tadi tempatnya, jangan sampai lupa. Di sini Palu PNG. Ingat layernya yang sempat kita sediakan. Nah, maka muncul seperti ini. Bentuknya terlalu besar. Bisa kita kecilkan melalui ini transform, transform. Nah, bisa kita geser supaya bentuknya
tidak berubah, tidak lonjong ataupun menyempit, maka kita tekan shift, sehingga bentuknya proporsional. Sambil ditarik, sambil ditekan shift. Oke, misalkan seperti itu. Ini bisa kita putar-putar sekehendak kita. Oke. Sudah jadi gambar seperti ini. Bisa kita animasikan. Oke, kalau kita ingin memutarnya ini tidak pas tengah sini, maka ini ada titik putih, ini adalah porosnya. Porosnya bisa kita rubah. Misalkan di sini. Sehingga kalau muter, muternya arah situ. Oke. Kemudian kita akan gerakkan. Kita klik di frame 10. Kita klik kanan, insert keyframe. Baru kemudian kita gerakkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih klik di tengah, insert create motion twin. Nah. Kalau kita lihat, nah, di sini ada keanehan, geraknya bukan memutar. Ini kenapa? Karena di sininya porosnya ada di tengah. Di sini porosnya ada di tengah. Kalau seperti ini terus jadi berarti gagal, kita bikinnya gagal. Kita hapus lagi. Remove twin. Oke. Kita kembali lagi di sini. Kita remove atau clear keyframe. Nah, sehingga seperti ini. Nah, kita kembali lagi. Kita pindah dulu seperti ini. Baru kemudian kita insert keyframe di sini. Kemudian kita kasih twin, motion twin. Kita klik di sini baru kita pindah, bisa seperti itu juga. Nah, seperti ini. Kita lihat, nah sudah gerakannya sudah betul. Oke. Kalau kita coba di filmnya, test movie. Ini sudah bisa kita gerakkan. Oke, silahkan mencoba-coba.